Pagi di desa Kedung Jati selalu dimulai dengan suara ayam berkokok, diiringi teriakan ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Namun bagi Dharma, pria kurus berusia 40 tahun, pagi hanyalah awal dari penderitaan baru. Ia duduk di teras rumah reot peninggalan orang tuanya, mengenakan kaos lusuh dan sarung belel. Mata sayunya menatap kosong ke jalan tanah yang membentang di depan rumahnya. Hatinya sudah beku oleh waktu, dingin oleh luka-luka yang tak pernah sembuh. Pak Dharma, udah mandi belum? Jangan-jangan air juga males keluar kalau lihat bapak, celetuk seorang remaja yang melintas dengan sepeda. Disusul gelak tawa anak-anak kecil yang menyambung hinaan dengan lagu ejekan. Dharma diam, ia tak lagi punya tenaga untuk membalas atau bahkan tersenyum pahit. Hinaan itu sudah menjadi rutinitas harian, seperti sarapan, hanya saja menyakitkan. Dulu, Dharma pernah punya harapan. Ia pernah muda, pernah jatuh cinta, dan pernah bermimpi membangun rumah tangga. Tapi kemiskinan selalu menjadi tembok tinggi yang tak bisa ia panjat. Tanpa pekerjaan tetap, tanpa keterampilan, ia hidup dari belas kasihan tetangga dan beras raskin yang dibagikan setahun sekali. Ketika ibunya meninggal, dunia Dharma benar-benar runtuh. Ia menjadi sebatang kara yang tak dianggap. Di warung kopi, namanya selalu jadi bahan obrolan. Kalau malas bisa bikin kaya, si Dharma pasti udah jadi juragan, kata Pak Tono sambil menyalakan rokok lintingannya. Yang lain tertawa, mengangguk, seolah sepakat bahwa Dharma adalah contoh kegagalan hidup yang nyata. Tak ada yang tahu bahwa dalam hatinya, Dharma menyimpan amarah dan putus asa yang telah membusuk terlalu lama. Setiap malam, Dharma tidur di dipan kayu tua yang berderit. Atap rumahnya bocor, lantainya lembab dan dindingnya dipenuhi lubang. Ia memeluk tubuhnya sendiri, menahan lapar dan rasa malu yang makin hari makin menyesakkan. Kadang ia berdoa, kadang ia mengutuk, tapi lebih sering ia hanya diam, menatap langit-langit yang retak, berharap pagi tak pernah datang lagi. Hidup Dharma seolah tak punya arah. Tak ada keluarga yang peduli, tak ada tetangga yang mengajak bicara kecuali untuk mengejek. Ia bagaikan hantu yang hidup di siang hari, terlihat tapi tak pernah dianggap manusia. Ia pernah mencoba melamar kerja sebagai buruh tani, tapi ditolak karena kerjanya lambat dan badannya ringkih. Kata-kata itu masih bergema di telinganya, seperti cambuk yang terus mencabik harga dirinya. Namun pada suatu pagi yang kelabu, Dharma duduk lebih lama di pos ronda. Pandangannya kosong, tapi di dalam pikirannya ada sesuatu yang bergerak. Sebuah suara, bukan suara manusia, berbisik lirih di telinganya, menawarkan jalan keluar. Entah dari mana datangnya, tapi suara itu terasa nyata. Dan untuk pertama kalinya, Dharma tak merasa takut, ia justru merasa penasaran. Saat matahari mulai naik, Dharma berdiri. Tidak seperti biasanya, ada sinar ganjil di matanya. Ia berjalan menuju arah hutan kecil di pinggir desa, tempat orang-orang jarang berani masuk. Ia tak tahu pasti apa yang akan ia temui di sana. Tapi ia yakin satu hal, hidup seperti ini tak bisa ia jalani lagi. Dan jika dunia menolaknya sebagai manusia, maka mungkin ia bisa mencari bantuan dari yang bukan manusia. Langkah Dharma menembus hutan kecil di pinggir desa Kedung Jati. Ranting-ranting kering patah di bawah sandalnya yang sudah hampir robek. Angin sore meniupkan bau lembab tanah dan dedaunan busuk. Ia tak tahu apa yang membuatnya berani masuk ke hutan itu, tempat yang selama ini hanya disebut-sebut dalam cerita horor. Tapi suara dalam kepalanya, suara yang seolah berasal dari tempat yang jauh dan dingin, terus memanggil. Lembut, tapi menggigit, kalau kau ingin dihormati, jangan minta pada manusia. Langit mulai gelap saat Dharma menemukan sebuah pohon beringin tua, besar, dan menghitam oleh usia. Di bawahnya ada batu nisan retak tanpa nama. Saat ia berdiri mematung di depan pohon itu, hawa dingin menyergap tubuhnya. Tiba-tiba, dari balik kabut tipis yang menggantung, muncul sesosok pria tua berpakaian serba hitam. Wajahnya penuh keriput, matanya cekung, dan senyum di bibirnya seperti tidak pernah menyentuh hati. Kau datang karena sudah lelah dihina, bukan? Suara si pria serak, namun terasa langsung menusuk ke dada Dharma.
Aku hanya ingin hidup layak, suara Dharma bergetar, tapi penuh kejujuran. Pria tua itu tertawa pelan, nadanya mengandung sinisme. Ia mengenalkan diri sebagai Mbah Rawuh, penjaga ilmu pesugihan turun-temurun yang sudah dilupakan banyak orang. Ia menawarkan Dharma kekayaan dalam semalam, asal berani melakukan perjanjian, memberi sesajen darah ayam hitam setiap malam Jumat Kliwon dan tidak pernah mengingkari janji. Jika gagal, nyawanya menjadi taruhan. Kau akan dijaga oleh tuyul. Mereka kecil, tapi rakus. Setia, tapi bisa murka, kata Mbah Rawuh sambil menyerahkan segenggam tanah kuburan. Malam itu, Dharma tak langsung menjawab. Ia pulang dengan tubuh gemetar, membawa tanah kuburan dalam kantong plastik bekas kopi sachet. Di rumah, ia termenung di dipan tuanya. Dunia manusia telah menolaknya, tak ada pekerjaan, tak ada cinta, tak ada harapan. Tapi dunia gaib membuka pintunya selebar-lebarnya. Pilihannya kini adalah tetap hidup sebagai pecundang, atau mengambil risiko demi martabat yang hilang. Esok harinya, Dharma kembali ke hutan. Tanpa banyak tanya, ia mengikuti Mbah Rawuh melakukan ritual di bawah pohon beringin. Mereka menggali tanah sedalam 1 hasta, menanam boneka kecil yang diikat dengan rambut anak-anak, dan menyiramkannya dengan darah ayam yang baru saja disembelih. Dharma diminta meneteskan darahnya sendiri ke atas boneka itu sebagai ikatan jiwa, sebuah perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Usai ritual, langit berubah kelam, petir menyambar padahal tak ada hujan. Dharma merasa tubuhnya dingin dan berat. Dari balik semak-semak, terdengar suara kaki kecil berlarian dan suara cekikikan anak-anak. Tapi tak ada seorang pun di sana. Mbah Rawuh hanya tersenyum. Mereka sudah datang. Mulai malam ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Dharma pulang dengan perasaan campur aduk antara takut, lega, dan penasaran. Rumahnya terasa lebih gelap dari biasanya, meski lampu minyak menyala terang. Ia rebah di dipan dan menatap langit-langit yang retak. Malam pertama telah tiba, dan di bawah dipan kayunya, terdengar suara napas kecil dan tawa pelan yang menyeramkan. Malam Jumat Kliwon pun datang. Udara di desa Kedung Jati terasa lebih berat dari biasanya. Awan menggantung rendah seolah enggan bergeser. Di dalam rumah kecil Dharma, suasana hening mencekam. Ia duduk bersila di ruang tengah, di hadapannya sesajen lengkap, ayam hitam panggang, bubur merah putih, kemenyan, dan sebotol darah segar dari jarinya sendiri. Matanya memerah menahan kantuk dan kegelisahan. Napasnya pendek-pendek. Ia tahu malam ini bukan sekadar ritual, tapi awal dari pengikatan takdir yang baru. Jam menunjukkan pukul 12 tengah malam saat angin dingin menyeruak dari celah-celah dinding kayu. Kain tirai berkibar tanpa sebab. Dari arah kolong dipan, suara cakaran dan cekikikan terdengar semakin jelas. Dharma meraih pisau kecil dan mengguratkan jarinya. Darah menetes ke tanah, membasahi sesajen. Aku beri yang kau minta, beri aku yang aku butuhkan, bisiknya lirih sambil menundukkan kepala. Seketika, suara-suara di bawah dipan terdiam. Lalu muncul sosok kecil keluar dari kegelapan, bertubuh cebol, kulit pucat kehijauan, tanpa pakaian, dengan mata membelalak kosong. Tuyul itu berdiri diam, menatap Dharma. Jantung Dharma hampir berhenti. Tubuhnya ingin lari, tapi kakinya lumpuh oleh ketakutan. Tuyul itu tidak berbicara, namun langsung menghampiri sesajen dan memakan bubur merah putih dengan rakus. Dharma hanya bisa menyaksikan sambil menahan napas. Setelah selesai, makhluk itu berlari kembali ke kolong dipan. Dalam sekejap, suasana rumah kembali hening. Dharma terduduk lemas, keringat dingin membasahi punggungnya. Tapi di dalam hatinya, rasa takut itu mulai berganti dengan secercah keyakinan ia baru saja berhasil melakukan perjanjian berdarah. Esok paginya, Dharma terbangun oleh ketukan pintu. Seorang tetangga datang sambil membawa amplop yang katanya ditemukan di depan warung. Isinya uang, banyak, tidak ada nama, tidak ada pengirim. Dharma mengangguk pelan, pura-pura terkejut. Tapi di dalam hatinya, ia tahu dari mana asalnya. Malam itu, tuyul pertamanya sudah bekerja. Dan dunia telah mulai membayar hutangnya padanya.
Dalam beberapa hari, Dharma mulai berubah. Ia membeli pakaian baru, membayar utang lama, bahkan membelikan jajanan untuk anak-anak kecil yang dulu menghinanya. Warga desa mulai heran, sebagian tak percaya, sebagian iri. Tapi Dharma hanya tersenyum dan berkata, rezeki itu datang kalau kita sabar. Tak ada yang tahu, setiap malam Jumat Kliwon, ia masih mengguratkan jarinya dan menyuapi makhluk yang kini jadi anak angkatnya. Namun di balik senyumnya, Dharma mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia sering terbangun di tengah malam, mendapati pintu lemari terbuka sendiri, uang tercecer di lantai, dan kadang suara tangisan anak di dapur. Tuyul-tuyul itu bukan hanya bekerja, tapi juga bermain. Rumahnya yang dulu sunyi kini dihuni oleh kehadiran yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Rasa takut dan cemas mulai menghantui Dharma. Tapi setiap kali ia melihat tumpukan uang yang terus bertambah, rasa takut itu tenggelam oleh nafsu dan kenikmatan. Hanya ini jalanku, hanya ini caraku, ucapnya pelan saat kembali memberi sesajen. Di luar, bulan tertutup awan gelap, dan di bawah dipan, tuyul-tuyul itu saling berbisik menanti malam Jumat berikutnya. Dalam waktu yang begitu singkat, hidup Dharma berubah drastis. Dari pria kumuh yang selalu jadi bahan hinaan, kini ia menjadi buah bibir karena kekayaannya yang mendadak. Rumah reotnya direnovasi menjadi rumah bata merah dengan pagar besi dan genteng baru. Di halaman, terparkir motor matic keluaran terbaru. Ia mulai sering membeli barang-barang mahal dari kota, termasuk jam tangan dan jaket kulit yang tak pernah terbayang sebelumnya. Warga desa tercengang, tapi tak ada yang benar-benar berani bertanya dari mana semua itu berasal. Wah, sekarang Pak Dharma dermawan sekali ya, kata Bu Rini, penjual sayur, sambil menyodorkan sekeranjang bayam gratis. Jangan lupa bantu pembangunan musola ya, Pak, tambahnya. Dharma hanya tertawa pelan dan mengangguk. Kini orang-orang yang dulu menertawakannya, justru menyanjungnya. Mereka mengelus punggungnya, menyebut namanya dengan hormat, dan bahkan mengundangnya menjadi donatur hajatan. Dharma merasakan rasa manis yang belum pernah ia kecap seumur hidup, pengakuan. Namun di balik semua itu, Dharma mulai kelelahan. Tuyul yang ia pelihara semakin aktif. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka datang tidak hanya satu, tapi 2, 3, bahkan lebih. Makhluk-makhluk kecil itu berlarian di rumah, mengambil uang dari tempat-tempat yang tidak diketahui, lalu meninggalkannya di meja makan atau di balik bantal. Dharma tahu, semakin banyak tuyul yang datang, semakin besar pula harga yang harus ia bayar. Beberapa kali ia memergoki tuyulnya duduk di pojok ruangan sambil menggoyang-goyangkan kepala. Matanya merah menyala, tubuhnya kurus seperti keringkai rontang, dan kadang mengeluarkan suara cekikikan lirih. Awalnya Dharma merasa jijik dan takut, tapi lama-kelamaan ia terbiasa. Tuyul-tuyul itu seperti keluarga baru baginya. Mereka diam, tapi setia. Mereka tidak menuntut cinta, hanya sesajen, darah, dan ketaatan. Namun, hidup mewah itu ternyata tidak membawa ketenangan. Malam-malam Dharma berubah menjadi malam tanpa tidur. Kadang ia terbangun dan mendapati uang kertas beterbangan di dalam kamar, seolah tertiup angin dari dunia lain. Bau amis darah tercium dari kamar mandi, meski ia tak menyimpan apapun di sana. Dan suara-suara, ya, suara tangisan lirih, jeritan kecil, dan derap langkah kaki mumil, semakin sering terdengar. Rumahnya yang baru dibangun, kini terasa seperti penjara gaib. Suatu malam, Dharma bermimpi berada di tengah kuburan bayi. Di sekelilingnya, tuyul-tuyul menangis sambil memanggil namanya. Tubuh mereka berdarah, mata mereka kosong, dan suara mereka terdengar seperti bisikan ribuan suara anak-anak. Ia terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Tapi saat ia membuka mata, di ujung kakinya, ada satu tuyul yang sedang menatapnya sambil tersenyum penuh darah. Meski ketakutan makin menggerogoti batinnya, Dharma tidak berhenti. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Uang terus datang, makin banyak, makin mudah. Tapi harga yang harus ia bayar bukan hanya darah dan sesajen, melainkan jiwanya sendiri. Ia mulai kehilangan rasa, kehilangan tidur,
dan perlahan kehilangan kewarasan. Namun bagi warga desa, Dharma tetaplah panutan. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah mewah itu. Mereka hanya melihat kesuksesan, bukan proses. Mereka hanya melihat uang, bukan kutukan. Dan Dharma, untuk saat ini, masih bisa menyembunyikan semuanya, hingga waktu memperlihatkan kebenarannya. Setelah beberapa bulan, Dharma mulai merasa hidupnya semakin sempurna. Namun, kekayaan yang datang begitu cepat tak hanya membawa kebahagiaan, tapi juga membawa perubahan yang tak terduga. Pada suatu malam, seorang wanita muda bernama Mutiara, janda kaya dari kota, datang ke desa untuk mengunjungi keluarganya. Ia adalah wanita yang anggun, cantik, dan memiliki daya tarik yang sulit ditolak. Dharma, yang biasanya dijauhi oleh wanita, kini merasa terpesona oleh kehadirannya. Tanpa diduga, Mutiara mulai meliriknya, tertarik oleh kesuksesan Dharma yang mencolok. Mutiara merasa hidup di kota besar terlalu sibuk dan sunyi. Ketika ia mendengar cerita tentang Dharma yang tiba-tiba kaya raya, ia merasa tertarik untuk mengenalnya. Mereka mulai sering bertemu, dan hubungan mereka berkembang cepat. Di mata warga, Dharma kini bukan lagi sekadar pria miskin yang dihina. Ia menjadi simbol kesuksesan yang mengundang perhatian. Mutiara, yang sebelumnya menjalin hubungan dengan pria kaya dari kota, merasa bahwa Dharma berbeda. Ia melihatnya sebagai seseorang yang bisa mengajarkannya cara hidup yang lebih sederhana, meski dari luar kehidupannya tampak glamor. Namun, semakin dalam Mutiara mengenal Dharma, semakin banyak yang ia rasakan ada yang aneh. Kadang ia mendengar suara-suara aneh saat berada di rumah Dharma, suara langkah kaki kecil dan desahan yang terdengar berasal dari bawah lantai. Pada awalnya, ia mengira itu hanya imajinasi, tapi semakin sering suara itu muncul, semakin ia merasa tidak nyaman. Di balik senyum manis Dharma yang selalu menyapa, Mutiara mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Satu malam, Mutiara memutuskan untuk mengikuti Dharma secara diam-diam setelah ia pergi ke hutan. Dengan rasa penasaran yang menggerogoti, ia menyelinap ke dalam rumah Dharma dan memeriksa setiap sudut yang tampaknya aman. Namun, ketika ia melewati ruang belakang, ia melihat Dharma sedang duduk di depan altar kecil, menyalakan kemenyan dan berdoa dengan suara lirih. Di hadapannya, ada sesajen darah ayam hitam dan boneka-boneka yang ia kenal dari cerita-cerita mistis yang pernah didengarnya. Mutiara merasa ngeri, dan hatinya mulai terbuka akan sesuatu yang lebih gelap. Keesokan harinya, Mutiara menghadapi Dharma. "Apa yang kamu sembunyikan dariku?" tanyanya dengan suara gemetar, namun penuh tekad. Dharma terkejut, tetapi ia hanya bisa tertawa dengan tawaan yang menyakitkan. "Ini jalanku, Mutiara. Uang dan kekayaan datang dari mereka, bukan dari manusia." Mutiara merasa kakinya lemas mendengar penuturan itu. Dharma mulai menjelaskan tentang perjanjian gelap yang ia buat dengan tuyul-tuyul itu. Mutiara terpana, merasa terjebak di dalam dunia yang tak bisa ia pahami. "Jadi, semua ini hanya permainan darah dan roh halus?" tanya Mutiara, suaranya pecah. Dharma mengangguk pelan, lalu berkata, "Mutiara, hidup ini keras. Kamu tahu itu. Tidak ada yang bisa kau peroleh dengan cara jujur jika dunia ini tidak memberimu kesempatan. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan untuk bertahan." Mutiara terdiam, hatinya kacau. Ia tahu bahwa Dharma tidak bisa lagi kembali ke kehidupan biasa. Namun, ia juga merasa ada bagian dari dirinya yang terpanggil untuk ikut bersama Dharma, meskipun ia tahu harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Sementara itu, semakin malam semakin banyak suara aneh di dalam rumah. Suara-suara tangisan bayi dan desahan makhluk kecil terdengar semakin jelas. Mutiara merasa tubuhnya merinding, namun ia tetap berusaha berpura-pura tenang. Namun pada malam berikutnya, suara itu semakin menggila, seolah-olah mengelilingi rumah. Tuyul-tuyul yang ada di rumah Dharma mulai menunjukkan sisi gelap mereka, berlari-lari, menangis, dan terkadang berteriak dengan suara yang menusuk telinga. Mutiara akhirnya mengambil keputusan yang sulit.
Ia memberitahu Dharma bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kekacauan ini. Aku cinta padamu, Dharma. Tapi aku tidak bisa hidup dengan semua ini. Aku tidak bisa hidup di antara bayang-bayang dan darah. Dharma menatapnya dengan mata kosong. Mutiara, kau tidak mengerti. Aku sudah terikat, tidak ada jalan kembali. Dengan air mata yang hampir menetes, Mutiara meninggalkan Dharma. Ia tahu, kali ini, ia bukan hanya meninggalkan pria yang ia cintai, tetapi juga seluruh kegelapan yang mengelilingi kehidupan Dharma. Sejak kepergian Mutiara, rumah Dharma kembali sunyi. Tapi kesunyian itu bukan seperti sebelumnya. Kini, sunyi itu menyimpan sesuatu yang lebih menyeramkan. Setiap malam, tuyul-tuyul itu tak hanya berlarian di bawah dipan, tapi mulai menunjukkan wujud mereka di tempat-tempat tak terduga, di dapur, di depan cermin kamar mandi, bahkan berdiri di ujung ranjang saat Dharma tidur. Matanya yang dulu bersinar karena kekayaan, kini mulai redup. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan kantung matanya menghitam seperti tak pernah tidur. Desa Kedung Jati pun mulai diguncang isu. Seorang ibu kehilangan uang dagangan, lalu menyusul Pak Lurah kehilangan perhiasan istrinya. Semuanya terjadi pada malam Jumat. Tak butuh waktu lama hingga bisik-bisik itu mengarah ke Dharma. Terlalu cepat dia kaya, kata seorang warga. Dia pasti pelihara sesuatu, sahut yang lain. Tapi Dharma tetap berjalan dengan kepala tegak, meski tubuhnya semakin ringkih. Dalam hatinya, ia tahu tuyul-tuyul itu bukan hanya mencuri untuknya, mereka mulai bertindak di luar kendalinya. Pada suatu malam, Mutiara kembali ke desa. Bukan untuk menemui Dharma, tapi karena ia merasa dihantui sejak meninggalkannya. Mimpi buruk datang bertubi-tubi, bayi menangis, darah di kasur, dan tuyul yang menyebut namanya. Ia datang dengan satu tujuan, menyingkap kebenaran dan memperingatkan warga desa. Ia menemui Pak Lurah dan menceritakan semua yang ia lihat selama tinggal bersama Dharma. Awalnya Pak Lurah tak percaya, tapi ekspresi serius Mutiara membuatnya ragu. Keesokan harinya, warga ramai berkumpul di depan rumah Dharma. Mereka menuntut jawaban, tapi Dharma tidak keluar. Ia hanya mengintip dari balik jendela, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Ia tahu, rahasianya tak bisa disembunyikan lagi. Malam itu, ia kembali ke altar sesajen dan menjerit, "Aku sudah menepati semua janji. Kenapa kalian melampaui batas?" Tuyul-tuyul itu hanya berdiri di sekelilingnya, memandanginya dengan senyum datar dan mata kosong. Tak ada jawaban, hanya bisikan-bisikan yang semakin lama semakin keras. Dalam keputusasaan, Dharma kembali ke hutan, tempat pertama ia bertemu Mbah Rawo. Namun sosok itu tak muncul. Yang ia temui hanya kabut dan suara tertawa kecil yang memantul dari balik pepohonan. Sudah terlambat, Dharma, bisik suara yang tak kasat mata. Ia tersungkur di tanah, menggenggam tanah kuburan dengan tangan gemetar, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang bisa ia bangunkan. Saat kembali ke rumah, Dharma mendapati seluruh isi rumah berantakan. Sesajen porak-poranda, uang terbakar separuh, dan darah menetes dari langit-langit. Tuyul-tuyulnya tak hanya mencuri lagi, tapi mulai menuntut lebih kekuasaan atas rumah itu, atas hidupnya. Ia tak lagi menjadi majikan, tapi budak dari kekuatan yang tak bisa ia kuasai. Dharma kini menjadi tawanan di rumahnya sendiri, dikekang oleh makhluk-makhluk yang dulu ia panggil sebagai penyelamat. Warga desa semakin yakin akan keterlibatan Dharma dalam dunia hitam. Beberapa mulai melempar batu ke rumahnya, yang lain membawa kayu bakar untuk mengusirnya secara paksa. Tapi Dharma tidak keluar. Ia hanya terduduk di sudut kamar, tubuhnya menggigil, mata nanar, dan di sekelilingnya, tuyul-tuyul itu menari, tertawa, dan menangis bersamaan, seperti sedang menyambut malam-malam terakhir dari seorang manusia yang telah kehilangan seluruh kemanusiaannya. Malam di desa Kedung Jati berubah menjadi malam yang tak pernah dilupakan. Langit mendung menutupi bulan, membuat suasana semakin mencekam. Rumah Dharma kini bukan sekadar tempat yang dikutuk, tapi telah menjadi sarang teror yang nyata. Tuyul-tuyul yang dulu hanya mencuri, kini menjadi liar, buas, dan tak terkendali.
Mereka menampakkan diri dengan bentuk yang lebih mengerikan, mata merah darah, gigi runcing, dan tubuh kecil yang dipenuhi luka dan goresan. Mereka menjerit di seluruh penjuru rumah, membuat Dharma menutup telinga dan menggigit lidah agar tak berteriak histeris. Dharma berusaha memanggil mereka dengan mantra dari Mbah Rawuh, tapi tuyul-tuyul itu sudah tak lagi mendengarkan. Mereka mengelilinginya, menari dengan irama kutukan, lalu menghilang dan muncul kembali di tempat-tempat tak terduga. Uang yang biasanya mereka berikan, kini berubah menjadi abu. Sesajen yang ia taruh tidak lagi disentuh. Mereka haus akan sesuatu yang lebih besar. Dan malam itu, mereka mulai meminta jiwa sebagai pembayaran. Satu persatu warga desa mulai menjadi korban. Pak Tono ditemukan pagi hari dalam keadaan tubuh lemas seperti habis dikuras darah. Anak kecil tetangga Dharma mendadak kejang-kejang dan mengigau menyebut nama-nama aneh. Ibu Rini kehilangan akal setelah melihat bayangan anak kecil tanpa mata berdiri di dapurnya. Desa menjadi kacau. Tidak ada lagi yang berani mendekat ke rumah Dharma. Tapi yang lebih mengerikan, tuyul-tuyul itu tak lagi hanya berada di rumah itu, mereka sudah menyebar. Malam Jumat berikutnya, Dharma mengunci dirinya di kamar. Ia menyembah-nyembah ke arah altar sambil menangis, memohon pengampunan. Tapi tuyul-tuyul itu datang, lebih banyak dari sebelumnya. Mereka mengitari tubuh Dharma, mencakar dinding, mencakar lantai, lalu satu di antara mereka membisikkan kalimat yang membuat darah Dharma berhenti mengalir, "Kau pernah berjanji. Tapi sekarang kau takut." Dharma menjerit dan memukul-mukul kepalanya sendiri, berusaha membungkam suara itu dari dalam otaknya. Dalam kepanikan, Dharma mencoba membakar sesajen dan menyingkirkan semua benda pemujaan. Ia membakar boneka tanah, rambut-rambut di altar, dan kain kafan kecil pemberian Mbah Rawuh. Tapi api itu tak membawa kelegaan. Justru ketika semua dibakar, suara jeritan tuyul makin keras. Seisi rumah berguncang, dan dari balik dinding, darah mulai merembes keluar, menetes seperti hujan merah. Dharma tersungkur, tubuhnya lemas, matanya membelalak ke langit-langit yang kini dipenuhi wajah-wajah tuyul yang menatapnya tajam. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Dharma kosong. Tak ada jejak kehidupan, hanya bau anyir darah dan kemenyan gosong. Semua perabot hancur berantakan. Di dinding kamar, tertulis dengan darah, janji dibayar, tapi belum lunas. Tidak ada jasad, tidak ada tanda-tanda kepergian. Hanya suara cekikikan kecil yang terdengar samar jika seseorang berdiri terlalu lama di depan pintu rumah itu. Sejak saat itu, rumah Dharma ditinggalkan. Warga menutup akses ke sana dan menyebutnya rumah setan. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, dari balik celah-celah dinding, kadang terlihat mata kecil mengintip dan suara langkah mungil terdengar seperti berlari di lantai. Tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu tuyul-tuyul itu belum pergi. Mereka hanya menunggu majikan baru atau korban baru. Dan di sudut desa, cerita tentang Dharma menjadi legenda gelap. Anak-anak dilarang keluar saat malam datang. Para orang tua menyalakan kemenyan di setiap pojok rumah. Tapi semua itu hanya upaya sia-sia jika seseorang di desa itu kembali tergoda oleh keserakahan. Karena sekali kamu membuka pintu pesugihan, maka yang kamu undang bukan kekayaan, tapi neraka kecil yang tak akan pernah puas. Beberapa minggu setelah hilangnya Dharma, desa Kedung Jati tak lagi sama. Malam-malam terasa lebih dingin, angin berhembus membawa aroma anyir, dan suara-suara aneh kerap terdengar dari arah rumah tua di ujung desa. Warga menutup rapat jendela mereka setiap malam Jumat Kliwon. Bahkan ayam-ayam pun enggan berkokok. Mereka tahu, sesuatu yang dulu hanya menjadi bisik-bisik kini telah menjadi kenyataan. Pesugihan bukan mitos, dan tuyul bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Pak Lurah memanggil seorang ustaz dari luar desa untuk membersihkan rumah Dharma. Ritual dilakukan dengan doa, air suci, dan pembacaan ayat suci sepanjang malam. Namun saat ustaz itu melangkah masuk, ia langsung muntah darah. Wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap satu titik. Ada yang menolak pergi. Mereka marah. Mereka merasa dikhianati, katanya dengan suara parau. Warga gemetar,
Tak ada yang berani mendekat lagi. Rumah itu dibiarkan membusuk, namun tetap utuh, seolah dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat. Di luar desa, Mutiara hidup dalam bayang-bayang. Ia mencoba memulai hidup baru di kota, namun selalu diganggu mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Dharma duduk di ruang gelap, tubuhnya dibalut kain kafan, dan tuyul-tuyul berlarian di sekelilingnya sambil tertawa. Ia terbangun dengan jeritan, malam demi malam, hingga akhirnya memutuskan kembali ke Kedung Jati, bukan untuk bertemu Dharma, tapi untuk memohon ampunan pada arwah yang mungkin masih menuntut keadilan. Pada suatu malam, seorang bocah desa hilang secara misterius. Ia terakhir terlihat bermain di sekitar rumah Dharma. Saat dicari, hanya ditemukan jejak kaki kecil yang tak beraturan, mengarah ke pintu rumah itu. Warga panik, mereka berkumpul, membawa obor, dan melempari rumah dengan batu dan api. Tapi api itu tak menyala, obor padam satu persatu. Dan dari dalam rumah, terdengar tawa ribuan suara anak kecil, nyaring, dingin, dan memekakkan telinga. Akhirnya, desa sepakat menutup dan menyegel rumah itu dengan pagar besi dan doa-doa dari berbagai pemuka agama. Tapi tetap saja, suara-suara itu tidak hilang. Kadang, seseorang yang lewat bisa melihat bayangan Dharma berdiri di jendela, menatap keluar dengan mata kosong. Tuyul-tuyul masih setia di sekitarnya, menempel di tubuhnya, menggenggam tangannya. Mereka tidak pernah meninggalkannya, karena ikatan darah dan perjanjian yang pernah ia buat tak bisa diputus oleh waktu. Cerita tentang Dharma menjadi legenda kelam. Ia dijadikan contoh oleh orang tua kepada anak-anak, jangan tamak seperti Dharma. Kalau tidak, tuyul akan datang menjemputmu. Tapi lebih dari sekadar dongeng, cerita itu hidup dalam bisikan-bisikan angin malam dan bayangan-bayangan yang bergerak di sela-sela pohon bambu. Beberapa warga percaya, tuyul-tuyul itu kini mencari sosok baru, seseorang yang hatinya sudah cukup kosong, cukup putus asa, seperti Dharma dulu. Dan entah siapa yang menyebarkannya, tapi kabar tersebar bahwa di malam-malam tertentu, jika kau berdiri di depan rumah Dharma sambil membawa sesajen, meneteskan darahmu ke tanah, dan berbisik, aku ingin hidup lebih baik, maka tuyul-tuyul itu akan datang. Tak lama setelah itu, uang akan mengalir, kekayaan datang, dan bersamanya, kutukan yang tak bisa kau lepaskan sampai akhir hidupmu. Karena di dunia ini, tidak ada yang datang tanpa harga. Dan harga dari keserakahan adalah jiwamu sendiri.